Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah partai catur yang benar-benar indah dengan langkah-langkah brilian dari seorang pecatur legendaris Mikhail Tal. Di partai kali ini, untuk menghindari remis, Tal kembali nekat mengorbankan menteri. Bagaimana keseruan permainan ini? Mari kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1953. Putih dipegang oleh Isaac Brager dan hitam oleh Mikhail Tal. Di sini putih mulai bidak D4, Tal menjawab kuda F6, putih bidak C4, Tal bidak C5. Ini adalah pertahanan Benoni. Putih bidak maju, hitam E6, putih kuda C3, hitam bidak pukul bidak, putih C pukul D, hitam bidak maju D6, putih bidak E4, hitam bidak G6, putih kuda F3, Tal gajah G7, putih gajah D3, hitam brokade, putih brokade. Sampai di sini langkah-langkah kedua pecatur sesuai dengan langkah-langkah teori pembukaan atau langkah-langkah tersebut, dan posisi masih tetap berimbang. Dan di sini Tal kuda A6, putih kuda D2, Tal kuda B4 mengancam gajah di D3. Putih tidak ingin gajah ditukar, dia ke E2. Tal benteng E8 menduduki lajur E setengah terbuka. Di sini putih bidak A3 mengancam kuda. Kuda kembali ke A6. Putih benteng E1 juga menduduki lajur E, mengimbangi hitam. Hitam kuda C7 untuk melindungi peta B5. Putih menteri C2. Di sini Tal benteng B8 rencana untuk majukan bidak ke B5. Dan di sini Bill Brager bidak maju A4 menghalangi rencana dari Tal. Tal bidak B6 menutup sayap menteri. Putih kuda B5 mengancam bidak di A7. Tal bidak A6 mengusir kuda. Kuda pukul kuda di C7. Hitam menteri pukul kuda. Di sini putih benteng B2 A2 menghindar dari ancam terselubung daripada gajah di G7. Tal menteri E7 menekan bidak E4 3 kali. Tentu di sini putih bidak maju F3 menambah perlindungan terhadap bidak di E4. Tal kuda H5 mulai mengarahkan serang ke sayap raja putih. Kuda E1, putih melakukan perlindungan dengan kuda di sayap rajanya.
Hitam, bidak F5, membongkar bidak pusat putih. Putih gajah D3 melindungi bidak E4. Tal bidak F4 menutup sayap raja untuk melakukan tekanan dengan menterinya. Putih bidak G4 mengancam kuda. Di sini tal gajah D4 skak, raja H1, tal menteri H4 mengancam benteng di E1, benteng E2, tal menteri A3 mengancam mat dengan pukul kuda di F1, benteng G2 melindungi kuda. Pada posisi ini tal tidak peduli dengan kudanya di H5. Dia pukul bidak F3, membiarkan kuda gratis di H5. Nah, sahabat catur, bagaimana seandainya kuda di H5 dipukul oleh putih? Misalkan bidak pukul kuda, tentu di sini hitam benteng pukul bidak E4. Bila gajah pukul bidak benteng, tentu menteri pukul kuda skak, benteng tutup, menteri pukul benteng skak mat. Dan pada posisi ini seandainya gajah ke E2, tentu benteng pukul gajah, menteri pukul benteng, benteng pukul menteri, benteng pukul menteri, gajah B7 mengancam bidak D5 yang tidak bisa dilindungi. Di sini tentu putih bidak H3 untuk persiapan tempat lari gajah. Maka gajah pukul bidak D5 skak, raja lari, gajah pukul benteng, dan posisi hitam sangat unggul dengan kemenangan 3 bidak. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih lebih memilih ketimbang pukul kuda di H5, dia lebih memilih kuda D2 mengancam menteri. Dan di sini tal menteri ke E3. Nah, pada posisi ini bagaimana seandainya putih tetap pukul kuda di H5? Tentu gajah ke H3 mengancam benteng. Dan bila kuda kembali ke F1, tentu gajah pukul benteng skak. Bila raja pukul gajah, tentu menteri G1, raja terpaksa ke F3. Bidak C4 mengancam gajah. Gajah terpaksa pukul bidak. Benteng E C8. Dan posisi putih benar-benar dalam keadaan tertekan. Kita kembali ke langkah partai. Nah, pada posisi ini putih kembali ke F2 mengancam menteri, dan menteri kembali ke F3.
Dan putih di sini kembali kuda kedua. Nah, sahabat catur, Tal yang terkenal benar-benar aneh karena dia tidak ingin posisi ini remis. Dia lebih baik memilih membiarkan menteri dan jam kuda. Dia gajah pukul bidak G4. Tal benar-benar seorang grandmaster yang sangat nekat. Dia mengorbankan menteri dengan seekor kuda. Di sini jelas kuda pukul menteri dan Tal gajah pukul kuda. Hitam putih bidak A4 untuk persiapan lari raja. Tal benteng F1 F8. Putih gajah E2 mengajak pertukaran gajah. Tal kuda G3 skak. Raja terpaksa ke A2. Gajah pukul benteng. Raja pukul gajah. Tal kuda pukul gajah E2. Menteri pukul kuda. Bidak F3 skak sekaligus mengajak menteri. Menteri pukul bidak. Benteng pukul menteri. Raja pukul benteng. Benteng F8 skak. Raja G3. Gajah E5 skak. Raja G2. Gajah F4 mengajak pertukaran gajah. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah 2 bidak. Sebab ini bila dilanjutkan, paling-paling benteng melindungi gajah atau gajah pukul gajah. Seandainya benteng yang melindungi gajah, tentu di sini hitam bidak A5. Dan bila gajah pukul gajah, tentu benteng pukul gajah. Bila benteng melindungi bidak E1, tentu benteng pukul bidak A4 dan putih benar-benar sudah kalah total. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi tingkat tinggi dari seorang legenda catur masa lalu, Mikhail Tal. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat pecinta catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini deflection atau pengalihan. Silahkan dasari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.